Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Agus Suprapto di acara yang sangat luar biasa kembali, yaitu adalah Bincang Viral. Dan ini adalah pertemuan kedua kita yang pastinya kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa dan juga kita akan mengupas dan memberikan solusi atas permasalahan di negeri ini. Dan untuk sesi hari ini, di pertemuan kedua, kita akan bertemu dan berbincang banyak dengan orang yang sangat luar biasa dari Sulawesi Tenggara. Perwakilan dari Advokat Muslim Sulawesi Tenggara, Ardiansyah SH. Ya. Oke, Ardiansyah, Mas Ardiansyah. Saya manggilnya apa nih? Bung, Kak, atau apa nih? Bung bisa. Bung aja, oke ya. Supaya gairah semangatnya dapat ya, seperti Bung Karno. Masya Allah. Oke, Bung Ardiansyah ya. Ini kelihatannya semangat ya pada siang hari ini. Alhamdulillah, Semangat. insya Allah semangat. Semangat untuk apa nih? Semangat untuk memberikan informasi atau semangat untuk pindah ibu kota? Ya, jadi sangat santer dan sangat viral pada akhir-akhir ini, yaitu adalah wacana tentang IKN atau perpindahan ibu kota negara. Dan ini mungkin saat ini sudah bukan wacana lagi, bahkan sudah disahkan untuk IKN itu pindah ke kota baru. Nah, sebelum kita berbicara banyak tentang pindahnya IKN tersebut, kita pengen tahu dulu dong, selaku orang yang banyak berkecimpung di sosial media dan bahkan kita ya mengetahui banyak tentang isu ini di sosial media dan juga media-media lainnya tentang ibu kota negara yang akan pindah ini. Kalau dari Mas Ardiansyah sendiri atau Bung Ardiansyah, apa yang membuat IKN ini diwacanakan untuk pindah? Iya. Bismillah. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Langsung saja saya jawab ya. Sebelum kita kemudian membahas secara detail terkait dengan IKN ini, saya ingin mengungkap awal mula kemudian IKN ini dicanangkan. Pada tanggal 16 bulan 8, itu Presiden Jokowi ya, menghadiri rapat dengan Dewan, DPD dan DPR. Kemudian dalam rapat tersebut Presiden Jokowi berpidato kenegaraan. Yang Presiden Jokowi katakan adalah pada kesempatan seperti ini, kurang lebihnya dia sampaikan, pada kesempatan yang bersejarah ini, kemudian dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon izin kepada Bapak Ibu Dewan, kemudian memohon izin kepada sesepuh, tokoh bangsa, serta seluruh masyarakat Indonesia. Dengan ini kami mohon izin akan memindahkan ibu kota kita menuju Pulau Kalimantan. Nah, kemudian ini isi pidatonya. Dalam pandangan hukum, ini saya langsung berbicara hukum karena kebetulan saya sebagai spesialis hukum. Kita ketahui pidato yang kemudian disampaikan oleh Presiden Jokowi ini sama sekali tidak memiliki landasan hukum pada waktu itu. Karena apa? Karena belum ada pada waktu itu satupun undang-undang yang membahas terkait dengan perpindahan ibu kota dan di mana letak pindahnya ibu kota itu. Kemudian belum ada pula pembicaraan legislatif dan eksekutif terkait dengan rencana pemindahan ibu kota itu. Kemudian kalau kita lihat lagi bagaimana visi misi Presiden Jokowi ini dengan Ma'ruf Amin, itu tidak kita dapati pada waktu itu ada visi misi yang ingin memindahkan ibu kota kita ini, negara ini yang di Jakarta menuju Kalimantan. Dan kemudian juga kita tidak dapati dalam RPJM, rancangan pembangunan jangka RPJP maksudnya, pembangunan jangka panjang, yaitu itu ada rencana untuk ibu kota dipindahkan. Jadi sebenarnya statement yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi ini di luar dari, tidak ada legal standingnya dalam hal ini tidak ada legal standingnya. Karena di RPJP pun tidak ada. Iya, seperti itu. Di dalam undang-undang pun tidak dibahas. Bahkan tidak ada undang-undang yang mengatur itu. Dan saya melihat
ini hanya sebagai komoditas politik. Gitu ya. Jadi terkait dengan pidato itu sebenarnya pidato politik dalam hal ini. Kemudian kalau kita kemudian menengok ke belakang sedikit ya gitu terkait dengan wacana pemindahan ibu kota ini, ternyata pemindahan ibu kota ini dibicarakan awal mula gitu pada saat menjelang sidang MK gitu. Menjelang putusan MK Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa Pilpres pada waktu itu ya. Pada 29 April 2019 gitu. Itu kan terjadi sengketa Pilpres antara 01 dan 02. Yeah. Nah, gitu. Dan di sini mulai ada pembicaraan terkait dengan pindah ibu kota. Atau bisa katakan 12 hari setelah pencoblosan. Nah, itu ada sempat dihembuskan isu perpindahan ibu kota. Yeah. Kemudian dari kubu 02, yang 02 si kubu Prabowo ya, gitu, itu kebanyakan politisi-politisi seniornya di Gerindra itu menolak, 100% menolak dan mengatakan omong kosong terkait dengan wacana pemindahan ibu kota. Gitu. Namun sebaliknya, yang kemudian si Prabowo lawannya Jokowi ini dia mengatakan bisa pindah ibu kota, akan tetapi dengan berbagai syarat. Dia menyampaikan syarat-syarat gitu. Nah, sebagaimana yang kemudian ketika beliau itu Pak Prabowo diwawancarai, dia menyampaikan bahwasanya bisa pindah ibu kota, namun dengan catatan menggait ahli kan itu untuk menentukan di mana letak lokasi ibu kota yang baru. Namun setelah ada yang namanya rekonsiliasi politik pada waktu itu, kan kubu 01 dan 02 itu dipertemukan, Jokowi dengan Prabowo ini, Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini dipertemukan, kemudian mereka bersuah foto di situ. Ternyata 100% itu kubu Gerindra ya, politisi-politisi tadi itu akhirnya menyetujui ya, jadi berbalik arah ya. Nah, dalam pertemuan itu salah satu yang dibahas adalah yang pertama itu terkait dengan peleburan atau dalam kata lain adalah bagi-bagi kursi di DPR dan MPR gitu. Kemudian ada pembahasan terkait dengan perpindahan ibu kota. Pada saat itu. Saya lanjut sedikit. Kemudian dalam hal ini banyak pengamat yang mengatakan, wah berarti walaupun 01 yang jadi maupun 02 yang jadi, ibu kota tetap pindah. Yeah. Tapi sebelumnya itu ada pembicaraan Prabowo atau Gerindra. Dia mewakili sebagai Gerindra mengatakan bahwasanya yang pada tahun 2014 ini, dia mengatakan maksudnya rencana ibu kota itu sudah jauh-jauh hari direncanakan oleh Gerindra pada tahun 2014, maksudnya begitu. Jadi ada rencana 2014 yang silam gitu oleh Prabowo ini. Gitu. Kemudian itu tadi makanya berkesimpulan biar 01 dan 02 yang jadi ibu kota tetap rencana dipindahkan. Terus kemudian kita lihat kenapa sih mungkin ada kaitannya sedikit kenapa kemudian ibu kota itu mau dipindahkan di Kalimantan. Ternyata di ibu kota baru ini ada 3 ring. Yang pertama ring 1 itu yang akan ditempatkan sebagai berdirinya istana negara katakanlah itu seluas 5.000 hektar, sekitar 5.000 hektar. Kemudian ring 2 sebagai peluasan ibu kota negara itu sekitar 42.000 hektar dan ring 3 itu sekitar 133.000 hektar. Dan di ring kedua itu ada perusahaan yang bernama PT ICI Kartika Utama kayak tidak salah ya. Itu milik Hashim Joyokusumo. Siapa itu Hashim Joyokusumo? Ya, ini adik dari Prabowo gitu. Dia memiliki konsesi lahan di ring 2 istana yang ring 2 istana itu seluas 42.000 hektar. Di situ ada konsesi tanah dan yang dimaksud adalah dia menguasai lahan di sana gitu. Ada PT-nya. Kemudian ada PT di bawahnya Asari Group kalau tidak salah. Nah, itu diwacanakan Asari Group ini yakni dia akan mengurus bendungan PT yang dia memiliki
bendungan atau sejenis danau, dan itu digadang-gadang ya, itu akan menjadi pemasok air bersih ketika nanti proyek IKN itu jadi di sana. Jadi ini memang satu proyek yang sangat besar bagi pemilik lahan di sana. Jadi kalau mendengar pembahasan dari Bung Ardiansyah ini, memang kita melihat atau secara tidak langsung kita mengatakan sebenarnya ada udang di balik batu dari semua ini gitu ya. Iya. Baik, Bung Ardiansyah. Oke, selain setelah kita dengarkan tadi ada beberapa jumlah ya tanah ya, bahkan ratusan ribu hektar yang sudah seperti Bung Ardiansyah jelaskan tadi, apakah masih ada yang lainnya ya yang mungkin dikatakan ada udang di balik batu, atau ada mungkin kepentingan politik atau yang lain sebagainya? Ya, saya ingin sekali membahas saya ingin membongkar semuanya sebenarnya gitu. Jadi supaya ada keterbukaan. Ini maksudnya dalam hal ini supaya rakyat itu tahulah sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemimpin kita. Gitu. Jangan sampai kita selaku rakyat tidak tahu pemimpin kita mau ngapain. Gitu. Tapi sebelum saya sampai ke situ, saya ingin berbicara tadi bahwasanya ini kan tadi saya mengatakan ketika pidato tidak ada legal standingnya. Gitu. Sebenarnya kalau tidak ada legal standingnya, tidak ada undang-undang yang mengatur terkait perpindahan ibu kota, maka ibu kota itu hanya sebagai wacana saja. Makanya pidato itu tidak bernilai sebenarnya, hanya sekedar politik, ucapan-ucapan. Tapi bagaimana cara pidato itu supaya bernilai? Ternyata Presiden Jokowi mengebut. Dia langsung membuat rancangan undang-undang IKN ini. Namun ketika kan ini pidato 2019, kemudian pandemi 2020, kemudian sampai 2021 ini yang sudah agak reda ini ternyata sekarang kita berada di 2022. 2022 ya. Saya ingin mengungkap sedikit. Jadi pada saat pandemi berlangsung, rencana Presiden Jokowi ini sempat vakum 1,5 tahun. Nah, karena emang habis memang negeri kita ini dihajar dengan pandemi ya kan. Kalau berita-berita itu mengatakan seperti itu. Kemudian pas 2021 akhir gitu, tepatnya 29 Desember gitu. Bukan Desember, maaf, 29 September 2021 ya gitu. Itu draft naskah akademik beserta draft rancangan undang-undang ini kemudian diserahkan kepada DPR gitu. Nah, bulan September itu tanggal 29. Kemudian tanggal 7 Desember dibentuklah panitia khusus Pansus untuk segera membahas terkait dengan RUU ini, rancangan undang-undang ini. Kemudian diadakan serangkaian rapat, kemudian ada RPDP, rapat dengar pendapat. Itu kalau kita ingin tahu bagaimana rapat dengar pendapat bisa kita searching di YouTube, itu bisa kita nonton. Nah, kemudian di Pansus kembali, dibicarakan di Pansus, kemudian dibicarakan pada tanggal 17 Januari. Jadi tadi kan saya bicara 7 Desember sampai di panitia khusus dibahas-bahas, kemudian sampai tanggal 17 Januari kemarin ini, yang waktu lalu ini. Nah, itu pukul 11 siang sampai jam 3.30 dini hari atau setengah 4 sebelum subuh, itu DPR tuh maraton, dia bahas cepat ini undang-undang ini, gitu. Kemudian diputuskanlah putusan pertama pada waktu itu, dan besoknya pada 18 siang hari kemudian disahkanlah RUU IKN menjadi undang-undang IKN, dan ini menjadi legal standing bagi pemerintah untuk segera memindahkan IKN ini ke ibu kota ke kota baru, ke Kalimantan. Ya. Baik. Ya, jadi seperti yang kita sudah dengarkan penjelasan banyak ya dari Bung Ardiansyah. Memang kita juga setelah melihat beberapa media ini mengatakan, bahkan pengamat pun mengatakan ini terkesan terburu-buru dan juga terlalu cepat. Nah, menurut Bung Ardiansyah, apakah kembali lagi ada udang di balik batu untuk kenapa perpindahan ibu kota negara ini terkesan terburu-buru atau dipercepat? Iya, betul sekali.
Kita ketahui bahwasannya dalam pengamat melihat bahwasannya bagaimana proses dibentuknya dari RUU draft itu disampaikan bulan September, kemudian tiba-tiba disahkan Januari ya. Kalau kita hitung mungkin tidak cukup 2 bulan kayaknya. Itu sudah sahkan. Ini sangat terburu-buru dan minim partisipasi. Kalau kita mau katakan ini undang-undang tidak legal, sebenarnya undang-undang ini legal karena sudah disahkan oleh DPR kan gitu, atas persetujuan pemerintah juga kan gitu. Tapi di sini dia UU ini itu minim legitimasi. Jadi maksudnya yang di sini adalah kurang konsolidasi, kurang sosialisasi, kurang kemudian merangkul masyarakat untuk kemudian mendiskusikan apakah masyarakat ini setuju atau tidak. Memang dilakukan, tapi kan tidak semua masyarakat. Ini kan namanya ibu kota negara. Ini milik negara Indonesia. Iya, milik negara, milik kita semua ibu kota. Ini proyek yang strategis. Harusnya kita semua dilibatkan kan begitu. Nah, pada saat proses, tahu nggak? Pada saat proses pengetok palu pengesahan UU IKN ini, mengapa kemudian dipercepat? Karena 80% gitu pendukung Jokowi itu yang ada di parlemen itu memang sepemikiran dengan Bapak Jokowi gitu. Akhirnya UU ini cepat segera disahkan. Gitu. Kemudian dan maaf kami potong sedikit. Untuk 80% itu memang kebanyakan mereka mendukung untuk undang-undang ini ya, untuk perpindahan IKN ini. Terus apakah 20%-nya itu ada yang kontra juga? Ya, sebagian ada yang kontra. Kayak misalnya saya sebutkan PKS kan itu. Itu memang kontra. Tapi kan namanya juga demokrasi ya. Suara terbesar, mayoritas itu yang akan diikuti, yang akan disahkan gitu. Namun ada cerita yang miris ya pada saat pengesahan UU ini. Dari 575 anggota dewan itu yang setuju hadir untuk melakukan pengesahan UU ini, yang RUU menjadi UU ini, sekitar 305 atau 305 orang. Nah, dari 305 orang ini ternyata 77 orang itu hadir di gedung, ya, hadir secara fisik, dan sekitar 190 orang itu online. Nah, dan sisanya izin ternyata. Jadi kalau untuk membahas sesuatu yang bisa dikatakan ini sangat besar. Betul, ya? Sangat urgen. Gitu. Bahkan kalau di total ternyata yang hadir pada waktu online maupun yang fisik itu sekitar 267 orang. Berarti tidak mencapai 50%. Iya, betul sekali. Dari jumlah seluruh DPR yang 575 itu. Jadi seperti itu. Ini sesuatu yang harusnya sesuatu yang krusial, yang urgen, pemindahan ibu kota, gitu, menentukan nasib negara yang luar biasa besar ini, ternyata yang hadir minim kan, gitu. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, kalau melihat dari penjelasan dari Bung Ardiansyah tadi, ya, yang mengatakan sepertinya memang ada udang di balik batu, bahkan dengan penjelasan-penjelasan fakta-fakta ya, yang luasnya tanah yang ada di sana pun sudah dijelaskan, dan akan ada mega-mega proyek lainnya di sana ya. Dan kalau melihat dari penjelasan Bung Ardiansyah ini berada di pro yang kontra ya. Berada di bagian atau masyarakat yang kontra ya untuk memindahkan ibu kota negara ini ke Kalimantan. Baiklah, selain mega proyek tersebut yang kami pengen tanyakan, apakah ada proyek yang lebih besar ya yang mungkin memiliki dampak yang sangat luar biasa mungkin apabila IKN ini jadi dipindahkan di Kalimantan? Iya, saya sebelum saya simpulkan ya saya pro atau kontra, sebenarnya saya ingin masyarakat menilai, karena yang saya sampaikan ini sesuatu yang real ya, di lapangan menurut ya. Fakta. Iya betul. Jadi memang dari logika hukum memang UU ini legal gitu. Cuma kan sedikit dukungan atau lemah dari legitimate gitu. Jadi kalau kita tanya apakah masyarakat itu secara umum gitu, acak saja kita tanya, mungkin tetangga-tetangga pernah enggak diajak diskusi terkait dengan polling lah, katakan survei lah gitu. Terkait dengan pemerintah kan, terkait dengan IKN ini kan tidak pernah kan dilibatkan. Mungkin hanya sebagian
dari orang-orang pilihan yang kemudian diajak mendiskusikan proyek IKN ini. Ya. Kemudian tadi ada pertanyaan dampak ya, yang kemudian kalau memang ini jadi dipindahkan. Gitu. Dari apa namanya, ada 4 dampak gitu ya, 4 dampak terkait dengan apabila IKN ini jadi dipindahkan. Yang pertama adalah membebani APBN. Sama apa artinya? Berarti membebani rakyat, karena APBN itu uang rakyat ya, dananya rakyat dari pajak gitu. Kemudian yang kedua, akan merusak ekologi dan secara geologis banyak kelemahan ketika di Penajam Pasir Utara itu Kalimantan. Kemudian yang keempat akan menguntungkan para oligarki. Ya, ini tadi yang sempat ditanyakan tadi, yang akan yang menguntungkan para oligarki maksudnya. Kemudian yang kelima, mengancam kedaulatan negara. Nah, ini yang sangat penting. Saya akan coba menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah memberatkan APBN, merugikan rakyat. Dulu 2019 itu, ketika awal mula wacana ibu kota yang dipindahkan, kemudian Presiden Jokowi menyampaikan bahwasannya total dana gitu, yang akan dipakai untuk pemindahan ibu kota negara itu sekitar 466 triliun. Dan kemudian dia rincikan dari 466 triliun itu 19% itu diambil dari APBN gitu. Jadi dikatakan APBN cukup menyumbangkan 19% karena jadi supaya tidak berat bagi negara. Jadi yang lainnya itu dilibatkan swasta, BUMN atau KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Namun di 2021 ini kemudian pernyataan itu diralat. Kalau kita buka websitenya ikn.go.id gitu, total dari anggaran ya, yang akan digunakan untuk pindah ibu kota itu masih sama, 466 triliun. Tapi porsi untuk APBN ternyata naik gitu, naik 2 kali lipat lebih kayaknya. Jadi sekitar dari 19% menjadi 53%. Jadi lebih dari 50% anggaran yang direncanakan. Jadi sebelumnya dari 19% ternyata membengkak jadi 50% lebih atau lebih tepatnya 53%. Dan sisanya diserahkan kepada KPBU, BUMN dan swasta. Nah ini saya khawatir gitu. Jangan sampai proyek ini bisa membengkak lagi karena ini proyek luar biasa ya. Jadi bukan proyek ecek-ecek gitu, bukan proyek pindah bikin jembatan atau apa. Pasti bisa dugaan kemungkinan akan membengkak lagi. Kita masih ingat betul proyek Jakarta itu proyek kereta cepat ya, Jakarta Bandung. Itu dulu awalnya Presiden Jokowi mengatakan tidak memakai dana APBN. Hingga pada akhirnya menggunakan dana APBN. Kemudian tidak menggunakan, kemudian diralat menggunakan dana APBN. Kemudian gini, dana yang kemudian dana kereta cepat tadi Jakarta Bandung itu kan awal 6 miliar US dollar, ternyata malah membengkak menjadi 8 miliar US dollar. Jadi padahal hanya sebuah kereta gitu, kereta dengan rel kemudian dibikinkan jalan itu bisa membengkak. Baiklah. Jadi hubungannya dengan IKN ini apalagi proyek yang besar kan gitu. Bisa jadi apakah menurut Bung Ardiansyah dari 466 triliun ini akan bisa membengkak lagi? Ya, dugaan kuat bisa membengkak lagi karena ini bukan proyek kecil, ini proyek yang sangat besar dan otomatis bukan hanya 53% lagi diambil dari APBN. Ya bisa jadi seperti itu. Nah, gitu. Karena banyak sekali pengamat, bahkan ada yang mengatakan bisa sampai 2-3 kali lipat dan gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Baik.
Oke, jadi takutnya ini akan mempengaruhi APBN ya, seperti itu. Dan yang dibebankan kembali adalah masyarakat. Iya, Baiklah, seperti terus itu. yang untuk yang poin yang kedua. Nah, yang kedua terkait dengan ekologi dan geologis itu lemah. Studi yang kemudian dilakukan di Inggris, dari Inggris maksudnya, studi dari Inggris. Tapi sebelum itu BMKG itu pernah menyatakan. Tapi dari yang poin 2 ini saya ingin rincikan dulu. Jadi dari ekologi dan geologis ini lemah, ada sekitar 6 hal yang saya ingin bahas. Yang pertama adalah di lokasi penajam pasir utara itu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, itu pertama rawan terhadap gempa. Nah, jadi rawan terhadap gempa. BMKG, gitu, Badan Klimatologi dan Geofisika itu menjelaskan di sana itu ada pusat-pusat gempa yang sekitarnya itu ada 5 gitu, 5 pusat gempa. Yang namanya yang pertama adalah Cesar Peter Norse itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu Cesar Tarakan gitu. Yang ketiga Cesar Mangkaliat. Yang ketiga ada Cesar, ada 5, saya agak lupa. Nah, dari 5 ini menunjukkan bahwasanya di Kalimantan ini rawan terhadap gempa. Nah, gitu. Jadi tidak aman untuk perpindahan ikan ini. Tidak aman dari BMKG ini. Kemudian studi yang dilakukan dari Inggris ini membuat simulasi, gitu. Simulasi terkait dengan pemindahan ibu kota. Jikalau andai saja ibu kota itu dipindahkan di sana, kemudian terjadi gempa di Selat Makassar dan menimbulkan efek tsunami, maka sekitaran ibu kota, penunjang ibu kota itu akan terendam banjir. Gitu. Dan ini pasti akan sangat merugikan ibu kota. Gitu. Apalagi dan jantung. Pastinya masyarakat Indonesia. Iya, betul. Jantung imunitas. Kemudian yang kedua tadi masih gempa. Yang kedua adalah banjir. Gitu. Jadi kemudian kita masih ingat betul 2020 bulan Juni itu penajam pasir utara itu daerah Kalimantan Timur ini dilanda banjir. Kemudian baru-baru lagi juga 2021 akhir tahun kemarin, Desember akhir tahun itu juga dilanda banjir yang sangat parah. Dan ini diakibatkan batuan di sana itu kedap terhadap air. Dan kemudian pohon-pohon tanaman di sana itu sudah mulai berkurang sehingga struktur humus tanah itu maksudnya di sana struktur tanahnya tidak bisa membentuk untuk menyerap air gitu. Karena pohon-pohon di sana sudah mulai habis akibat eksploitasi kan. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah di sana itu lokasi tanahnya, jadi struktur tanahnya, struktur tanah. Yang ketiga struktur tanah itu ternyata para peneliti mengatakan di Kalimantan situ di penajam pasir utara itu struktur tanahnya banyak patahan gitu. Dan kemudian struktur tanahnya juga tegak miring. Jadi kalau struktur tanah yang banyak patahan, tegak miring itu sangat rawan ketika nanti dibangun dengan gedung-gedung tinggi kan gitu. Dan ini rawan retak kan gitu. Nah, meskipun ada tekniknya untuk membangun supaya tidak retak, tapi itu memakan biaya yang makin banyak besar, gitu. Karena ada teknik-teknik yang kemudian itu juga akan memakan dana yang besar. Dan juga tanah yang tegak miring, kemudian ada lempung di sana itu yang kemudian membuat jaringan jalan itu mudah longsor. Gitu. Ini para peneliti menyampaikan itu. Jadi secara ekologi seperti itu, geologis seperti itu. Kemudian yang keempat ya tidak salah. Yang keempat itu di sana banyak sekali lubang tambang. Gitu. Jadi tercatat ada 94 lubang tambang. Yang ini yang kemudian data dari Walhi, Wahana Lingkungan Hidup. Ya. Ada 94 lubang tambang
yang ada di sekitaran lokasi ibu kota itu. Nah, kita ketahui bahwasannya dalam Undang-Undang Minerba itu kan lubang tambang itu sebenarnya harus ditutup, direklamasi oleh yang pegang konsesi tadi, izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus. Nah, namun karena dalam hal ini yang punya konsesi tadi itu tanahnya mau dipakai untuk ibu kota, otomatis mereka akan mendapatkan kompensasi. Ya, diduga kuat kompensasinya mereka akan dihapuskan dosa-dosa mereka untuk menutup lubang-lubang tambang gitu. Bahkan kalau kita mau lihat lubang tambangnya itu sangat besar seperti danau yang besar gitu. Dan riwayat riwayat itu bahkan ada pernah korban ya itu jatuh ke lubang tambang gitu. Jadi itu sangat berbahaya gitu lubang-lubang itu. Dan itu kalau kemudian pemerintah mau memindahkan di sana mengotot, dia harus mengeluarkan dana yang besar untuk menimbun lubang. Lebih dari 90 lubang tambang itu tadi. Iya, 90. Oke, terus yang keempat? Kemudian yang keempat atau kelima? Kelima. Ya. Yang kelima itu di sana rawan atau krisis air bersih. Gitu. Di sana dikatakan itu kalau musim kemarau itu sungai-sungai itu pada kering. Gitu. Khususnya ada nama sungai Semoy di sana itu. Makanya para peneliti kemudian menganalisa gitu. Andai saja kemudian ibu kota ini pindah ke mana? Ke tadi itu Penajam Pasir Utara gitu Kalimantan. Mereka akan kesulitan air bersih. Kalaupun mereka mau mengambil air bersih itu ada di sana tapi di daerah Sungai Mahakam. Dan jaraknya Sungai Mahakam dari calon ibu kota baru itu sekitar 50 sampai 60 km. Dan kalau kita mau tarik pipa ke sana gitu, itu luar biasa memakan biaya yang sangat besar. Dan ini proyek yang luar biasa. Dan kita ketahui itu tadi yang penyedia air bersih tadi kita sudah bahas, ya ini adik dari Prabowo itu tadi. Oke. Dan ini adalah penjabaran dari poin kedua ya. Dan kita masih ada satu poin lagi yang terakhir yang keenam. Di sana itu ternyata rawan terjadi kebakaran. Kenapa dikatakan begitu? Karena di sana lapisan-lapisan batu bara. Di sana kan tempat tambang batu bara ya. Lapisan-lapisan batu bara itu sangat banyak di sana. Dan karbon yang terkandung dalam batu bara itu jika bertemu dengan oksigen, kemudian bertemu dengan panas, apakah mereka bereaksi jadi satu itu bisa menimbulkan kebakaran. Dan dampak dari kebakaran itu bisa mengeluarkan karbon dioksida dan karbon monoksida dan uap air ini berbahaya. Racun kan seperti itu. Baik. Dan ini sejarah pernah mencatat tahun 1997 pernah terjadi kebakaran yang luar biasa di sana, yang hebat. Dan itu tercatat sebagai kebakaran yang cukup parah. Akibat apa? Akibat itu tadi. Kemarau panjang, kemudian di sana itu ada karbon kan, ada lapisan-lapisan batu bara yang kemudian memicu kebakaran. Ini sangat berbahaya apabila di sana kemudian dijadikan tempat ibu kota yang baru. Baik, jadi itu adalah beberapa pertimbangan yang seharusnya didengarkan dari masyarakat kepada pemerintah ya. Iya, betul seperti itu. Oke, baik. Semoga setelah ini tayang akan menjadi pertimbangan untuk pemerintah untuk memindahkan IKN itu ya. Insya Allah. Iya. Ini adalah cara-cara ya. Ini adalah cara-cara yang digunakan untuk pemerintah mendengarkan aspirasi kita sebenarnya. Baiklah, kita masih menggarisbawahi ya. Ini masih ada 2 poin lagi, poin besar ya. Mengapa IKN itu tidak harusnya terjadi? Dan poin ketiga itu yang seingat saya itu adalah oligarki. Apa maksud dari ini? Iya. Yang ketiga, yang ini maksudnya kenapa IKN kemudian ketika pindah di ibu kota baru menguntungkan para oligarki. Di sini saya akan menjelaskan ada 3 keuntungan. Ini ada 3 keuntungan yang akan diraih para oligarki. Yang pertama adalah letak ibu kota baru ini, calon ibu kota baru ini, Penajam Pasir Utara, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ini dibagi dalam 3 ring. Nah, di ring pertama
itu yang luasnya sekitar 5.000 hektar itu dimiliki oleh Sukanto Tanoto. Nah, ya, dan dia memiliki lahan konsesi di situ. Kemudian di ring kedua dimiliki oleh Hasim Joyokusumo, adik dari Prabowo, gitu, yang sekitar 42 hektar tersebut. Ada kawasan PT-nya beliau, itu konsensinya itu. Dan namun sebagian lagi di ring kedua dan ring ketiga ini yang ketiga yang ada 133.000 konsesi itu hektar itu antara kan bersebelahan ring 1 ring 2. Antara dua tempat ini dikuasai yang pertama tadi oleh Hasim Joyo Kusumo, yang kedua ada oleh Luhut Binsar Panjaitan, itu ada ternyata menteri. Kemudian yang ketiga ada keluarga Setia Novanto, gitu, adiknya Setia Novanto. Gitu. Bahkan di apa namanya penelitian yang ditulis oleh Walhi itu ada bagian dari punyanya Yusril Izzah Mahendra, gitu. Jadi luar biasa ya. Dan yang memiliki lahan di sana, gitu, itu pasti akan mendapatkan kompensasi, gitu. Kalau misalnya rakyat, gitu, kalau rakyat yang memiliki lahan itu di sana, pasti rakyat akan mendapat ganti rugi kan, gitu, ganti rugi untung beliung. Tapi ini faktanya yang memiliki lahan konsesi itu adalah para pengusaha oligarki ini, gitu. Dan mereka akan mendapat keuntungan ketika lahannya dipakai untuk ibu kota baru. Pasti mereka akan mendapatkan ganti gitu. Ya. Dan kuat, itu sangat fantastis. Iya, dan kuat dugaan akan terjadi tukar guling. Maksudnya tukar guling, konsesi yang mereka dapati itu di lahan itu akan ditukar dengan konsesi yang baru, gitu. Bisa jadi aset di Jakarta, bisa jadi aset di tempat lain, nah, seperti itu. Dan ini menguntungkan bagi oligarki, ya, bukan masyarakat Indonesia. Oke, baik. Terus untuk poin keempat, mengapa ibu kota negara ini harusnya tidak pindah? Oh ya, tunggu, sebelum itu ada 3 poin tadi, keuntungannya ada 3. Yang poin pertama tadi masalah konsesi lahan tadi, lahan yang mau dipakai. Keuntungan yang kedua ada ini, yang kedua. Pembangunan ibu kota negara ini akan melibatkan swasta, melibatkan swasta asing dan swasta asing, gitu. Karena sudah dijelaskan tadi bahwasanya 53% tadi APBN yang mengerjakan, kemudian yang mendanai, kemudian selebihnya itu dari swasta, bisa juga itu dari Cina kan, itu bisa juga dari swasta asing. Mereka ini diduga akan mendapatkan proyek-proyek strategis seperti misalnya jalan, fasilitas umum, rumah sakit, kemudian fasilitas publik yang itu nanti akan menguntungkan, gitu. Ketika itu sudah berdiri, itu akan menguntungkan si pihak swasta. Dan siapa yang untung lagi? Kembali kepada si oligarki, ya pihak swasta itu tadi, ya pengusaha-pengusaha itu. Gitu. Berarti harus ada timbal balik ya? Iya, karena antara pemodal. Betul, karena tidak mungkin orang asing atau swasta itu tidak ada makan siang gratis. Iya betul, no free lunch. Oke, terima kasih. Terus selanjutnya? Yang ketiga ini adalah Luhut Binsar Panjaitan, gitu. Ini setelah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak asing dan asing, rencananya yang akan ikut serta membangun IKN ini ada dari Jepang, ada dari Cina, ada dari Amerika. Kita ketahui bahwasanya proyek IKN ini adalah proyek strategis. Dalam artian perancangan, kemudian konstruksi itu ternyata diserahkan oleh pihak asing, dan ini sangat mengancam kedaulatan negara. Bisa jadi rahasia negara, bagaimana perkembangan ibu kota kita ke depan itu bisa terbaca. Karena apa? Karena yang merancang kemudian membangun itu melibatkan pihak asing, pihak asing dan asing, dan ini sangat merugikan. Dan kemudian pemberian utang itu biasanya disertai dengan titipan kepentingan. Apa titipan kepentingannya? Adalah
orang yang memberikan utang pasti dia akan meminta syarat dengan cara jasa. Jadi misalnya saya hutangi ini yang penting produk-produk, bahan-bahan pembangunan dari negara kami gitu. Atau tenaga-tenaga kerja dari kami kan. Ini kan sudah pernah fakta kan gitu. Jadi beberapa orang-orang Cina masuk Indonesia itu kan emang itu persyaratan hutang. Jadi dikasih hutang syaratnya tenaga kerja yang membangun kan gitu, seperti itu. Dan ini menguntungkan siapa lagi? Menguntungkan pihak asing gitu. Ini kemudian yang sangat disayangkan itu bagi masyarakat, sangat miris seperti itu. Oke, terima kasih nih Bung Yudi, ini sudah banyak sekali ya penjelasan yang sangat luar biasa yang harusnya ini dimiliki oleh masyarakat ya dan didengarkan oleh pemerintah ya. Harusnya ada pertimbangan untuk memindahkan IKN itu, tetapi sayangnya mungkin suara itu tidak sampai ya, seperti itu. Baiklah, Bung Ardiansyah, ini masih ada yang saya garis bawahi tentang ngerinya oligarki itu tadi ya, yang sama si garis bawahi. Baiklah Bung Ardiansyah, menurut Bung Ardiansyah apa yang harus dilakukan untuk kita Indonesia ya umumnya itu terlepas dari yang namanya oligarki? Iya, pertama bagaimana saya ingin menjelaskan bagaimana awal mulanya munculnya oligarki. Maksudnya dalam sistem kita. Kenapa bisa eksis, kenapa bisa kemudian bertahan gitu. Sebenarnya yang menjadi faktor utama para oligarki ini tumbuh itu sistem sekularisme yang ada di negeri kita ini. Jadi sistem sekularisme ini turunannya itu menghasilkan politik dan demokrasi. Politik demokrasi maksudnya politik, kemudian yang kedua ekonomi kapitalis gitu. Kemudian dari ekonomi kapitalis ini memunculkan para pemilik modal. Jadi kemudian dari politik demokrasi tadi menurunkan apa? Menurunkan politik yang akan memilih kepala negara gitu. Jadi ada pemilik modal, ada calon wakil rakyat. Gitu. Pemilik modal ini kemudian mensponsori, mendanai supaya terjadi kontestasi politik gitu. Kemudian ada calon wakil rakyat yang mau menyalon gitu. Kemudian calon wakil rakyat ini yang mau menyalon itu didanai oleh para pemilik modal. Setelah mereka didanai dan mereka kemudian naik, disponsori, kampanye dan lain sebagainya itu dari pemilik modal tadi. Setelah mereka naik, menjabat, dia akan bukan mengurusi rakyat, tapi mementingkan urusannya yang memodali dia, yaitu tadi para pemilik modal itu. Jadi kebijakan-kebijakan yang dia buat, gitu, itu berdasarkan orang yang sudah mendukung dia dengan cara dana-dana tadi. Jadi wakil rakyat tadi itulah yang akan mengokohkan keberadaannya oligarki tadi, oligarki yang kemudian yang politik pemodal tadi. Jadi misalnya pihak oligarki menginginkan konsesi tambang gitu. Maka wakil rakyat tadi yang sudah disokong dana tadi dia akan membuat undang-undang minerba, kemudian memberikan leluasa kepada pemilik modal oligarki tadi itu untuk menguasai suatu daerah tambang. Jadi disitulah sesungguhnya yang menjadi akar itu adalah sekularisme itu. Yang kemudian sehingga pemilik modal atau oligarki ini yang segelintir orang ini yang menguasai kekayaan melalui wakil rakyat tadi itu eksis di negeri kita. Di negeri kita. Baik. Wow, sangat luar biasa ya. Jadi kalau berbicara sama Bung Ardiansyah ini sebenarnya masih pengen lama-lama ya. Karena memang ini sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat ini, ya kan, Bung Ardiansyah. Tapi kita ternyata harus break dan mungkin kita akan bisa bercerita lagi ya tentang isu-isu yang sedang viral di bincang viral berikutnya. Tapi sebelum kita tutup, Bung Ardiansyah, kami ucapkan terima kasih banyak dan kami pengen dengar dulu dong closing statement dari Bung Ardiansyah. Terkait dengan pemindahan ibu kota ini, kita ketahui akar masalahnya adalah sistem
demokrasi sekuler ini. Yang mana kita ketahui dalam sistem demokrasi sekuler ini adalah wakil rakyat itu bebas membuat aturan gitu. Bebas membuat aturan sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Tapi dalam hal ini karena mereka naik di pemerintahan itu menggunakan dana yang disokong oleh para pemilik modal perusahaan-perusahaan tadi, otomatis kebijakan-kebijakan itu akan pro terhadap pengusaha-pengusaha ini yang saya sebut sebagai oligarki. Kemudian bagaimana supaya kita terlepas dari ini semua? Kita harus kembali kepada aturan yang maha benar gitu. Aturan yang maha benar itu ya aturan dari sang maha kuasa, sang maha pencipta. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena dalam sistem Islam, dalam aturan Islam, rakyat rakyat ketika memilih pemimpin gitu, memilih seorang khalifah itu rakyat menyodorkan aturan yang sudah lengkap. Aturan dari mana? Ya dari Allah. Jadi kalau ada pemimpin atau khalifah yang sanggup untuk melaksanakan aturan dari Allah gitu, maka silakan menjabat menjadi khalifah, menerapkan syariat Islam. Baik. Tapi sebaliknya kan kalau hari ini sistem demokrasi itu rakyat tidak memiliki aturan apa-apa. Dia mengangkat pemimpin, wakil rakyat, dalam artian rakyat tidak memiliki konsep. Nah, maka wakil rakyat ini yang membuat aturan gitu, sehingga disalahgunakan gitu. Tapi kalau yang dalam sistem Islam kan aturannya sudah jelas, sudah baku dari Allah, maka pemimpin yang mau naik maka dia harus tunduk pada aturan Islam. Dan kemudian inilah yang akan membawa kepada keberkahan, karena kita ketahui aturan yang tidak bisa diintervensi, tidak bisa diutak-atik, tidak bisa dirubah-rubah ya aturan Islam. Gitu. Karena ini sudah baku sejak 1400 tahun yang lalu, sejak baginda diutus sampai hari ini ya Al-Quran tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Kalau Undang-Undang 45 kan sudah pernah diamandemen sampai 4 kali ya, sudah berubah-ubah. Gitu. Jadi beda buatan manusia dengan buatan Allah, itu pasti akan membawa kita keberkahan dunia dan akhirat, akan membawa kita kepada keselamatan ya aturan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari saya closing statement saya. Oke, baik. Dan itu kita tidak dapatkan di sistem saat ini karena memang seperti yang Bung Ardiansyah katakan, sistem saat ini berpatok pada sekularisme, yaitu memisahkan antara agama dengan kehidupan manusia. Oke, dan itu kita tidak dapatkan di kehidupan saat ini ya, untuk kita mendapat keberkahan karena kita membawa peraturan dari yang maha kuasa, yaitu adalah Al-Quran. Begitu ya? Oke, terima kasih. Terima kasih Bung Ardiansyah, senang sekali bisa berbicara banyak sama Bung Ardiansyah nih. Lain kali kita akan undang lagi Bung Ardiansyah ke Bincang Viral, mungkin dengan materi yang berbeda ya, karena Bung Ardiansyah ini saya lihat sangat cakap sekali dalam segala hal. Baiklah, terima kasih Bung Ardiansyah, semoga sehat selalu, dan terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan Bincang Viral pada hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share setiap postingan kami, dan insya Allah akan menjadi amal jariah untuk teman-teman yang share. Terima kasih banyak, dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.